Oke, materi yang pertama adalah tentang language. Kawan-kawan bisa lihat di screen-nya masing-masing. Pembahasan language ini adalah pembahasan yang paling dasar di grammar, ya, di grammar basic. Language kalau kita artikan, language itu artinya adalah bahasa, ya. Nah, jadi language itu kalau kita artikan, artinya adalah bahasa. Nah, kalau didefinisikan, itu lumayan panjang deh definisinya. Nah, jadi saya ulang, kalau language itu kalau kita artikan, artinya adalah bahasa. Bahasa. Definisinya adalah sistem, jadi kata kuncinya di sini. Sistem atau cara untuk mengekspresikan ide, gagasan, atau cara untuk memberikan informasi kepada orang lain. Itu definisi dari bahasa. Fungsi bahasa, seperti yang kita tahu, sebagai alat komunikasi. Jenis bahasa itu dibagi 3. Ada namanya bahasa lisan, atau bahasa Inggrisnya itu spoken language. Bahasa tulis atau bahasa tulisan, bahasa Inggrisnya adalah written language. Nah, disinilah tempat grammarnya, kawan-kawan, ya. Jadi grammar itu identik dengan bahasa tulis. Nah, makanya ntar diharapkan setelah selesai kelas ini selama 1 bulan, atau selesai kelas ini, kita dituntut untuk bisa menulis dengan baik, ya. Selanjutnya, jenis yang ketiga itu bahasa isyarat atau sign language. Nah, itulah jenis bahasa. Selanjutnya tadi bahasa itu dari definisi ada kata kuncinya, ya, yaitu sistem gitu. Jadi namanya sistem kan pasti ada namanya komponen. Jadi dalam sistem itu pasti ada namanya komponen. Makanya disebut dengan language component. Jadi komponen dari bahasa-bahasa. Komponen dari bahasa. Komponen yang paling kecil atau isi dari bahasa yang paling kecil itu disebut dengan istilah letter, kawan-kawan, ya. Sebutannya adalah letter. Oke. Nah, letter di sini seperti yang kawan-kawan lihat di situ adalah letter adalah simbol bunyi yang disepakati para pengguna bahasa. Jadi letter ini kalau letter ini bahasa kita itu ya abjad gitu, ya. Bahasa Indonesianya ya abjad. Contohnya abjad ya A, B, C, D, sampai Z gitu, ya. Nah, jadi simbol bunyi yang disepakati pengguna bahasa itu namanya abjad atau letter dalam bahasa Inggris. Ini yang paling kecil dari komponen bahasa. Nah, yang lebih gede dari abjad itu ada namanya word. Nah, word ini kalau bahasa kita artikan langsung itu kata, ya. Tapi kalau definisinya lumayan panjang. Definisi kata itu adalah rangkaian huruf atau rangkaian abjad yang punya makna, kecuali abjad A sama I. Nah, jadi abjad A sama I ini dalam bahasa Inggris itu malah dia punya makna, ya. A ini dibaca meaning-nya sebuah, sebatang, gitu ya, seorang dan sebagainya, atau satu meaning-nya. Nah, abjad I ini juga artinya ada, yaitu bacaannya I, itu saya artinya, atau aku. Nah, jadi A sama I ini dia kalau di bahasa Inggris dia masuk malah ke kata dia, ya. Karena dia punya makna gitu. Kalau di bahasa Indonesia A sama I ini masuk ke dalam abjad dia. Nggak ada makna kalau dalam bahasa Indonesia. Contoh kata itu ya kayak happy gitu, ya. Happy ini kan gabungan dari beberapa abjad ini. H, A, P, P, Y kan abjad. Ada run itu kata, heart itu kata juga.
Nah, kata itu kata yang kita ucapkan apabila kita ngomong kan banyak banget tuh. Nah, itu ntar dijeniskan atau diklasifikasikan, maka ada namanya kind of word. Kalau bahasa kita jenis-jenis kata. Nah, jenis-jenis kata ini dalam bahasa grammar itu disebut dengan istilah part of speech ya. Ini bahasa grammarnya itu part of speech. Jenis-jenis kata. Supaya kita tahu kata yang banyak itu ntar dijenis atau diklasifikasikan menjadi berapa gitu ya. Oke, jenis-jenis kata itu ntar dibagi menjadi 8 gitu, kawan-kawan ya. Nah, ntar singkatannya supaya kawan-kawan cepat hafal, itu disingkat dengan singkatan Pancavit gitu ya. Nah, ini singkatannya. P-nya itu pronoun, ini bahasa istilah dalam grammar ya. Pronoun itu kalau bahasa Indonesianya adalah kata ganti benda gitu. Apa maksudnya kata ganti benda itu ntar dijelasin di bawah ya. Nah, untuk saat ini kenal aja dulu istilahnya itu apa, bahasa Indonesianya itu apa gitu ya. Nah, yang kedua adjektif, itu istilah grammar. Kalau bahasa Indonesianya kita nyebutnya kata sifat gitu. Kayak gimana modelnya ntar ada contohnya. Yang ketiga dalam grammar juga ada istilah yang namanya noun. Dalam bahasa Indonesia kita nyebutnya itu kata benda. Yang keempat ada istilah grammar namanya conjunction gitu. Nah, jadi conjunction U-nya itu dibaca A ya,